Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang iPhone 7 Plus di tahun 2025. Di sini gue akan kasih review secara lengkap dari pemakaian gue setelah hampir semingguan gue pakai iPhone 7 Plus ini teman-temannya. Nah, jadi informasi buat kalian, iPhone 7 Plus yang ada di tangan gue ini adalah unit second karena barunya udah nggak ada lagi guys ya. Dan juga ini bukan second X Inter, tapi adalah second X iBox. Jadi tanpa banyak basa-basi ya guys, kita langsung masuk ke video pemesanan kita berikut ini. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke kotaknya dulu. Jadi informasi buat kalian, iPhone ini gue beli di Facebook teman-temannya. Jadi gue COD sama orang, dan memang kalau kita beli iPhone second itu kita benar-benar harus ngecek dengan teliti dan detail biar seenggak-enggaknya kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan teman-temannya. Tapi kadang-kadang walaupun kita udah ngecek detail, kita juga kadang-kadang nggak bisa benar-benar mencegah hal-hal buruk yang terjadi ke depannya, karena kadang-kadang yang bermasalah itu adalah unit di dalamnya atau kondisi yang ada di dalamnya teman-teman, seperti kameranya mungkin udah pernah diganti, atau mungkin baterainya sudah pernah ganti, atau LCD-nya sudah pernah ganti. Hal-hal seperti itu kita nggak bisa cegah, tapi seenggak-enggaknya unit yang kita beli itu berfungsi dengan normal dan layak sebagaimana mestinya teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk dari kotaknya seperti ini, tipikal iPhone zaman dulu masih gendut seperti ini, ada gambarnya agak sedikit nimbul seperti ini teman-teman, ada tulisan iPhone. Gue nggak tahu ini original atau enggak ya kotaknya, cuman kalau untuk dari tempelan belakangnya ini bisa gue lihat original teman-temannya. Di sini memang dia itu adalah unit X iBox. Di sini kalian bisa lihat sendiri PAA ya, iPhone 7 Plus Black 1283, nama importernya PT Era Jaya Swasembada Tbk. Ini kalau nggak salah Erafone teman-temannya. Udah mulai menguning di sini. Untuk kotaknya juga cukup solid teman-temannya. Di sini udah mulai sedikit kebuka dikit ini. Kemudian kita buka aja unitnya di dalam ini. Nah, jadi ini masih ada tempelan iBox-nya. Gue nggak tahu ini beneran atau nggak, bisa aja ini ditempelin teman-temannya. Nah, jadi yang gue dapetin itu sebenarnya charger doang dan juga unit iPhone 7 Plus-nya teman-teman. Jadi kalau untuk kotaknya seperti ini, dan kalau untuk chargernya gue kasih lihat ke kalian dulu guys ya. Oke, jadi kalau untuk charger yang gue dapetin ini ya teman-teman, ini merek Olight 20 watt fast charging, dan juga ini sudah Type C teman-teman ya. Jadi USB Type C ke Lightning C seperti ini. Nah, di sini gue pengen sharing ke kalian bahwa ada sedikit perbedaan ya. Jadi ini adalah punya iPhone 7 Plus gue, dan juga ini adalah mana ya chargernya. Nah, ini adalah charger original dari iPhone 13 gue teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, yang sebelah kiri ini tuh adalah iPhone 13 gue, dan juga untuk 7 Plus yang sebelah kanan. Kalian bisa lihat sendiri di sini teman-teman. Kalau untuk iPhone 7 Plus ini, dia itu agak sedikit lebih panjang ya untuk bagian charger ujung ini, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi kalau misalkan gue ngecas pakai ini ke 7 Plus gue ini masuk teman-teman, tapi kalau gue ngecas pakai yang iPhone 13 gue ini nggak masuk karena agak sedikit pendek guys ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah hal yang pertama kali gue notice pas gue ngecas di iPhone 7 Plus gue ini teman-teman. Jadi dia cuma masuk dengan yang panjang seperti ini untuk chargeran ujungnya guys ya. Sekarang kita lanjut lagi ke unitnya teman-teman ya. Oke guys, jadi ini adalah unit iPhone 7 Plus yang udah gue pakai semingguan ini. Ini adalah X iBox teman-teman. Jadi kalau untuk 7 Plus ini sendiri itu rilis tahun 2016 ya, informasi buat kalian teman-teman. Jadi sudah termasuk iPhone yang jadul banget, karena umurnya sekarang berarti sudah 2016 ke 2025. Berarti 9 tahun bentar lagi teman-teman. Nah, dan juga kalau untuk iPhone 7 Plus ini teman-teman, ini menggunakan chipset A10 Fusion, RAM-nya 3GB guys ya. Menurut gue secara pribadi masih oke juga. Kemudian untuk kameranya itu 12 megapiksel, dan ini adalah iPhone pertama yang menggunakan dual kamera, alias ada dua kamera teman-teman ya. Kemudian kalau untuk besaran layarnya di sini 5,5 inci, baterainya menurut gue lumayan kecil ya, 2900 mAh. Untuk ukuran iPhone yang ukurannya jumbo seperti ini pendapat gue murni secara pribadi teman-teman. Jadi ini gue buka dulu untuk case-nya biar kita bisa melihat bareng-bareng seperti ini teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan untuk warnanya sendiri ini warnanya hitam teman-teman. Jadi kalau untuk bagian layarnya juga di sini masih menggunakan IPS LCD teman-teman. Jadi pada zaman itu untuk layar OLED tuh masih belum terlalu familiar. Nah ini juga untuk iPhone 7 Plus waktu itu menggunakan IPS LCD guys ya. Nah jadi di sini teman-teman kalau misalkan untuk dari bodinya kalian bisa lihat sendiri di sini itu bodinya udah mulai lecet-lecet. Di sini gue bisa bilang ini pemakaian teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ini udah mulai lecet. Nah kemudian untuk bagian kameranya juga untuk kaca pelindungnya udah lecet. Ini murni pemakaian yang menurut gua secara pribadi itu adalah hal yang normal, karena kalau misalkan gua beli unit second itu masih bagus banget untuk kualitasnya. Dari sisi body gua rasa itu udah pernah diganti teman-teman. Nah jadi di sini gua pengen nyocokin aja untuk iPhone 7 Plus ini antara bagian model number dengan kotak teman-teman ya. Di sini kalau untuk model numbernya itu kan bisa lihat sendiri MN4M2 PAA, gua samakan dengan ini. Ini sama teman-teman ya, MN4M2 PAA. Oke. Jadi sama persis, yang di kotak juga tembus dengan yang ada di unit teman-teman. Jadi ini juga masih menggunakan Lightning C kalau untuk iPhone 7 Plus, kemudian dia masih menggunakan Touch ID. Salah satu hal yang paling gue suka ini adalah Touch ID teman-teman. Jadi untuk Touch ID ini sendiri adalah salah satu fitur yang untuk membuka layar di iPhone kita dengan sensor sidik jari teman-teman. Pada masa itu keren banget sih pas dia muncul di iPhone 5S ya kalau nggak salah, itu keren banget sih menurut gue secara pribadi, karena dari iPhone 5 sendiri cuman home button doang ya, belum ada Touch ID-nya. Nah jadi untuk kalian yang suka nostalgia dengan fitur-fitur yang zaman dulu, ini salah satu iPhone yang gue rekomendasikan untuk kalian coba teman-teman. Jadi kalian bisa merasakan sendiri Touch ID-nya seperti ini. Wow, keren menurut gue secara pribadi teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau misalkan gue ajakin kalian buat main Mobile Legends, kalau untuk settingan dari grafisnya sendiri di sini kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Dia untuk high frame rate-nya di high, kemudian kalau untuk grafisnya rekomendasinya di medium. Jadi di sini kita coba mainkan dulu teman-temannya. Jadi kalau untuk suhu panasnya ini langsung berasa aja pas gue buka untuk Mobile Legends ini. Kita coba mainkan dulu ya untuk experience-nya seperti apa. Apakah enak teman-temannya? Enak juga ya pakai harganya sekarang guys. Masih cukup lancar ya, nyantai-nyantai aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Enak banget nih masih untuk dipakai. Oke, jadi untuk ukuran layarnya yang sebesar ini memang kalau misalkan untuk main game itu enak banget. Kemudian untuk yang kalian suka nonton itu juga enak banget guys ya, karena memang untuk ukuran layar ini memang diakomodasi pas rilis itu untuk bikin kita suka aja ya, main game itu enak, jadi kepuasan kita bermainin game itu juga enak banget, kemudian untuk nonton juga enak ya guys ya. Yuduh, mati nanti guys. Anjay, ditarik zilong bos. Ya, mati lagi guys ya. Jadi so far kalau untuk main game Mobile Legends ini masih lancar-lancar aja, dan sekarang gue coba mainkan di grafik yang tertinggi ya, high doang nih, ultranya nggak kebuka ya. Ya gila kali kalau kebuka namanya. Nah kita coba mainkan lagi teman-temannya. Ini enak-enak aja, tapi suhu panasnya memang udah mulai berasa ya. Jadi tadi kita main batunya di angka 199% teman-teman. Kita coba mainkan lagi. Oke, ini enak banget sih. Ini juga lancar ya kalau gue main di grafik yang paling tinggi sesuai dengan yang gue pilih tadi. Ini enak-enak aja sih guys, jujur. Tesnya ini bikin kesel juga guys ya. Anjir. Aduh, sama zilong. Oke guys, jadi kalau untuk main Mobile Legends masih enak banget ya untuk di iPhone 7 Plus ini guys ya.
Oke guys, jadi sekarang kita lanjut untuk dari sisi performa ya. Menurut gue secara pribadi untuk dari sisi performa sebenarnya tidak ada permasalahan sama sekali guys ya. Jadi yang gue tangkap ini kalau untuk dari iPhone 7 Plus gue ini sebenarnya lancar jaya ya. Kalau untuk kalian buka IG, kemudian kalian mau buka Threads, mau dengerin Spotify, buka YouTube itu lancar, tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi yang gue notice itu adalah dia nggak cepet pas bukanya teman-temannya. Jadi pas kalian buka sedikit itu ada sedikit loading yang diberikan oleh iPhone 7 Plus ini ya, namanya juga udah hampir 9 tahun teman-temannya. Nah, loading seperti ini yang menurut gue secara pribadi itu masih bisa gue tolerir teman-teman, masih bisa gue kasih toleransi karena ya udah jadul juga. Cuman kalau misalkan untuk baca berita seperti ini dia akan sedikit ngeloading agak lama teman-temannya, ini agak lama sedikit beritanya muncul seperti ini teman-temannya. Nah ini dia judulnya udah muncul tapi kalau untuk beritanya belum, nah ini baru muncul lagi. Jadi bagi gue secara pribadi untuk dari sisi performa oke aja. Kemudian yang dari hal yang gua suka dari 7 Plus ini adalah dari sisi kamera teman-teman ya. Nah sekarang kita fokus untuk kamera. Jadi kamera di iPhone 7 Plus ini itu ada 2 biji teman-teman ya, ada 2 lensa di sini yang menurut gua secara pribadi pada zamannya rilis itu adalah hal yang keren banget. Jadi dia ada lensa wide dan lensa telefoto, dimana untuk resolusinya tuh sama-sama 12 megapiksel, bisa nge-record di 4K 30 frame per second doang nih teman-teman, nggak tembus 60, tapi kalau nggak salah 4K 30 frame per second. Tapi kalau untuk kamera dapurnya cuman di 7 megapiksel, cuman bisa nge-record di 1080 30 frame per second. Jadi untuk memastikan kita cek langsung di sisi kamera di sini teman-teman ya. Bagian kamera di sini kita nge-record paling tinggi di 4K at 30 frame per second teman-teman. Jadi di sini gue bisa share ke kalian bahwa mentoknya cuma di 4K 30 frame per second. Dan untuk hasil kameranya seperti apa kalian bisa nilai sendiri teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir adalah dari sisi baterai. Baterai health di iPhone 7 Plus gue ini di angka 88%, tapi untuk penggunaan sehari-hari gue rasa iPhone ini cuma bertahan sekitar 3 jam aja mungkin kalau dipakai secara aktif teman-temannya. Jadi kalau untuk penggunaan sebenarnya gue tuh rata-rata bisa menggunakan di 2 jam sampai 3 jam ya untuk belakangan ini, karena kan ini jarang gue pakai. Jadi kadang-kadang kalau untuk standby mode-nya sekitar gue tinggal tidur itu kehilangan baterai hampir 6% ya. Jadi misalkan gue 100% tidur, pas gue bangun pagi di angka 84 atau 85%. So far kalau untuk dari sisi baterainya nih nggak ada yang bisa gue simpulkan istimewa, karena menurut gue secara pribadi memang udah nggak terlalu kuat lagi ya untuk pemakaian zaman sekarang teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk iPhone 7 Plus ini sebenarnya menurut gue secara pribadi masih berfungsi dengan layak, masih bisa menopang kinerja gue sehari-hari. Tapi catatannya ini udah gak cocok lagi untuk kalian ajakin main game aktif, karena menurut gue suhu panasnya mengganggu. Kemudian kalau untuk dari sisi kameranya ini memang cuman bisa di siang hari aja sih. Kalau untuk kualitas perekaman juga masih oke-oke aja. So far yang menurut gue menjadi deal breaker dari iPhone 7 Plus ini sendiri itu adalah yang pertama untuk dari sisi sinyal ini 4G doang, belum dapat 5G. Kemudian dia belum ada yang namanya Face ID ya. Menurut gue itu sebenarnya nggak terlalu penting, tapi harus gue jabarkan ke kalian temen-temennya. Nah, tapi hal yang paling mengganggu dari gue secara pribadi adalah untuk baterai dan juga suhu panasnya. Suhu panas di 7 Plus ini juga lumayan ya berasa, walaupun cuma sekedar main sosial media. Tapi kalau untuk urusan kamera, video ini oke-oke aja, masih bisa gue terima dengan baik temen-temennya. Jadi so far untuk tahun 2025 iPhone 7 Plus itu masih cocok kok dipakai untuk pemakaian santai aja, casual doang, nggak yang ekstrim teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat
Bye bye guys.